Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Idris SPD, MSI, Kepala SMP Negeri 3 Labuan Deli 1 Atap, Kabupaten Deli Serdang. Yang saya muliakan, yang saya banggakan, Bapak Ibu Guru dimanapun berada, khususnya Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Labuan Deli 1 Atap sebagai guru sekolah penggerak. Kita sekarang ini memasuki tahun kedua pelaksanaan kurikulum prototipe atau kurikulum operasional atau kurikulum merdeka. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata tentang kurikulum merdeka. Baiklah, saya akan menyampaikan share screen tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu hadirin sekalian, apa itu kurikulum? Kurikulum itu adalah pedoman, serangkaian proses pengalaman pembelajaran untuk guru dan murid dari titik awal sampai titik akhir pembelajaran. Kemerdekaan murid dalam belajar menjadi jantung dalam pengembangan kurikulum. Komponen yang digunakan dalam mendesain pada kurikulum dan pembelajaran berdasarkan kebutuhan. Bagaimana kaitan kurikulum dengan pembelajaran? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan guru dalam pembelajaran. Kurikulum berfungsi untuk memandu dalam proses pembelajaran. Peran dan fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka satu, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan untuk kontekstual sebagai kontrol sosial. Satuan pendidikan harus melakukan adaptasi kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan murid sesuai zamannya. Kompetensi terdiri dari kognitif, sikap, psikomotorik, dan value atau nilai yang melengkapi. Transformasi pembelajaran dengan paradigma baru menekankan pada penguatan kompetensi dan materi esensial atau bermakna. Salah satu metode yang tepat adalah dengan menggunakan siklus pembelajaran inquiry. Mengapa kurikulum perlu berubah? Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Kurikulum harus mencerminkan 3 pilar pendidikan, orang tua, sekolah, dan masyarakat, yang dirancang untuk kebutuhan murid. Guru terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai. Orang tua terus memahami perkembangan kebutuhan murid. Demikian juga pemerintah daerah atau pusat, serta semua yang terkait dengan dunia pendidikan juga harus terus mengikuti perkembangan kebutuhan murid. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau disingkat dengan KOSP. Kurikulum operasional yang dirancang disesuaikan dengan kebutuhan murid yang syarat dengan kegiatan kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan untuk memastikan murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Kurikulum perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan harus sesuai dengan perubahan terhadap lingkungan, ekosistem, dan perubahan sosial budaya di sekitar sekolah. Bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan murid-murid di sekolah yang dituangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Prinsip KOSP adalah satu, berpusat pada murid. Yang kedua, kontekstual. Yang tiga, esensial. 4, akuntabel. 5, melibatkan pemandu
pemangku kepentingan. Komponen dalam KOSP: 1. Karakteristik satuan pendidikan. 2. Visi, misi, dan tujuan sekolah. 3. Perencanaan pembelajaran. 4. Pengorganisasian pembelajaran. 5. Sistem pendampingan. Keberagaman di dalam sebuah satuan pendidikan dapat menjadi pijakan awal dalam membuat dan mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Sistem pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional sekolah, monitoring dan pengembangan profesi guru. Sebelum itu semua, lihat dan evaluasi kembali karakteristik satuan pendidikan agar dapat menganalisis konteks sekolah, melihat kebutuhan zaman dan perubahan yang terjadi, murid, sosial budaya, guru, dan tenaga kependidikan lainnya. Ini adalah foto kegiatan aksi nyata luring kepala sekolah disampaikan kepada guru dan juga siswa tentang kurikulum operasional atau kurikulum merdeka. Foto kegiatan aksi nyata ini juga disampaikan kepada rekan-rekan kepala sekolah di dalam kegiatan workshop penguatan kompetensi kepala sekolah. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.